Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang 20 macam keburukan lisan. Yang kelima, bermusuhan. Seorang suka berdebat akan menimbulkan permusuhan terhadap orang lain. Padahal maksud perdebatan itu adalah untuk membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Sayyidah Aisyah berkata bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inna abghadar rijal ilallah aladul khosim." Artinya, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka memusuhi pendapat orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Jika seorang merasa mampu mendebat pendapat orang lain, jika pendapatnya benar, maka sebaiknya ia bersikap diam saja, karena hal itu lebih selamat daripada berdebat yang tidak ada faedahnya. Karena seorang yang pendapatnya dibantah, maka ia akan sakit hati dan ada kalanya ia akan mencaci maki si pendebatnya. Sampai pun ada kalanya ketika ia sholat, maka ia sibuk memikirkan cara mendebat lawannya. Al-Imam At-Tabrani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Hani menyebutkan sebuah hadis dengan isnad jayyid bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yujibul jannata it'amut ta'am wa husnul kalam." Artinya, akan dimasukkan ke dalam surga seorang yang selalu memberi makan kepada orang lain dan ia selalu bertutur kata yang baik kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Haytami dalam musnadnya juz 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu lin-nasi husna." Artinya, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati la ghurfan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'adaha Allah Ta'ala liman at'ama at-ta'am wal anal kalam." Di dalam surga ada salah satu kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian dalamnya. Kamar itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka memberi makan dan suka bertutur kata yang manis. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor 1984 dan hadis Ahmad nomor 6615. Diriwayatkan bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam pernah bertemu dengan seekor babi. Beliau berkata, "Lewatilah ia tanpa mengganggunya." Lalu salah seorang dari pengikutnya berkata kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, "Wahai ruh Allah, mengapa engkau menyuruh kami melewati babi begitu saja?" Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam berkata, "Karena aku tidak." Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam berkata, "Karena aku tidak membiasakan lisanku mengatakan ucapan yang buruk." Dalam hal ini, baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Al-kalimatut thayyibah shadaqatun." Tutur kata yang baik itu merupakan suatu sedekah. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 10009. Yang keenam, berbicara dengan dibuat-buat. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Inna abghadakum ilallah wa ba'dakum minni majlisan athartharunal mutafiqun." Athartharunal mutafaihiqun. Athartharunal mutafaihiqunal mushtaddaqun. Seorang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang sangat jauh denganku. Majelisnya adalah seorang yang suka menirukan pembicaraan orang-orang lain dan mempersulit pembicaraan sehingga sulit dimengerti oleh orang lain pembicaraan yang dibuat-buat. Hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 177.732. Hadis Ahmad nomor 17.732 dan At-Tirmidzi nomor 2018. Dalam hadis lainnya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala halakal mutanattu'un thalatha marratin." Akan binasa orang yang selalu mempersulit pembicaraannya sehingga sulit dimengerti oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, berkata keji, mencaci dan berkata kotor. Mengenai hal ini, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum wal fuhsya fa inna Allah Ta'ala la yuhibbul fuhsya wa la tafahush."
Janganlah kalian berkata yang keji, karena Allah tidak senang ucapan yang keji maupun perbuatan yang keji. Hadis riwayat An-Nasai, Al-Kubra, Al-Hakim dalam musnadnya juz 1 halaman 56, dan Ibnu Hibban nomor 5177 dan Ahmad nomor hadis 6487. Baginda Nabi besar Muhammad SAW melarang seorang mencaci maki orang kafir yang mati pada perang Badar. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "La tasubbu haula'i fa innahu la yakhlusu ilaihim syai'un mimma taquluna wa tudhuna al-ahya ala innal bada'a la'um." Janganlah engkau mencaci maki mereka yang telah mati, karena caci makimu tidak berguna bagi mereka sedikit pun. Namun caci makimu menyebabkan sakit hatinya orang-orang yang masih hidup. Sesungguhnya tutur kata yang buruk merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Hadis mursal tetapi perawinya dapat dipercaya. Semuanya bersumber pada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Laisal mu'minu bi'tu'an walal la'anil fahishi walal badi." Seorang mukmin bukanlah seorang yang suka mencaci maki, bukan yang suka mengutuk, bukan yang suka berkata keji, dan bukan yang suka menyakiti, dan bukan yang suka menyakitkan hati orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi, isnadnya sahih. Hadis nomor 1977 dan Al-Hakim dalam musnadnya juz 1 halaman 12. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal fuhsya wat tafahush laisa minal Islam fi syai' wa in ahsanan nas islaman ahasinuhum akhlaqan." Perkataan dan perbuatan keji tidak terkait dengan agama Islam sedikit pun. Sesungguhnya seorang yang sempurna keislamannya adalah seorang yang paling bagus akhlaknya. Al-Ahnaf radhiyallahu anhu berkata, "Maukah aku beritahukan kepada kalian penyakit yang paling kronis, yaitu lisan yang keji dan budi pekerti yang buruk." Batasan-batasan kata-kata keji adalah suatu ungkapan yang tidak disenangi orang dengan tutur kata yang terang. Orang-orang baik selalu menghindari tutur kata yang keji, tetapi mereka hanya mengisyaratkan dengan berbagai isyarat. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya Allah Maha Pemalu, Maha Dermawan. Dia suka memaafkan dan suka memberi kata-kata yang halus seperti ia menyebutkan persetubuhan dengan kata menyentuh. Maka sebagai seorang mukmin harus menyebutkan kata-kata yang kotor dengan kata-kata yang halus tentang kencing atau berat atau tentang wanita." Al-Ala bin Harun radhiyallahu anhu berkata, Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu senantiasa menjaga tutur katanya. Disebutkan bahwa suatu hari ia mengeluarkan sesuatu dari bawah ketiaknya, maka kami mendatanginya dan bertanya untuk mengetahui apa yang dikatakannya. "Dari mana engkau mengeluarkan barang ini?" Lalu Khalifah Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Dari dalam tanganku." Diriwayatkan ada seorang Arab dusun berkata kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, berikanlah sebuah nasihat kepadaku." Beliau SAW bersabda, "Hendaknya engkau selalu bertakwa kepada Allah. Jikalau engkau dicaci maki oleh orang lain yang telah mengetahui keburukanmu, maka janganlah engkau membalasnya, karena ucapannya akan menimpa dirinya sendiri dan engkau akan mendapat pahalanya. Pokoknya janganlah engkau mencaci segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencaci seorang muslim termasuk perbuatan fasik dan membunuhnya termasuk perbuatan kafir. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Mal'unun man sabba walidayhi." Sungguh sangat terkutuk seorang yang mencaci kedua orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Nuaim, dan dalam kitab Al-Hilya juz 9. Dalam hadisnya yang lain baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wa min akbaril kabair ayasubbar rajul walidayhi." Dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang paling besar adalah seorang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada seorang mencaci kedua orang tuanya?" Rasulullah bersabda, "Yasubbu abar rajul fayasubbul akhar abahu." Seorang mencaci ayah seorang, lalu orang itu membalas cacian bagi ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.